Saudara, ratusan warga korban gempa bumi bermagnitudo 4,8 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat masih menempati tenda darurat. Para pengungsi membutuhkan selimut dan juga tirai. Menurut warga bahwa untuk makanan dan minuman selama tinggal di tenda darurat pasca gempa bumi magnitudo 4,8 pada minggu malam kemarin tidak ada masalah. Namun karena cuaca dingin dan juga khawatir terjadi hujan, warga pun berharap adanya bantuan selimut dan juga tirai. Dampak gempa dengan magnitudo 4,8 pada Sabtu malam lalu, saudara, membuat terowongan kembar tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini mengalami retak. Meski demikian, arus lalu lintas di ruas tol Cisumdawu tidak terganggu dan tidak ada pengalihan ke jalur arteri. Ya, kami sudah laporkan ke PUPR dan sudah dikaji untuk sekarang masih aman, dan kami PUPR akan segera mengirimkan tim ke tim Tanau itu. Ada rencana untuk ditutup sementara atau gimana, Pak? Sampai saat ini tidak, karena masih aman dari sisi PUPR. Sekitar 153 pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dirawat di tenda darurat yang didirikan di halaman rumah sakit. Hal ini dilakukan lantaran sejumlah ruangan di rumah sakit rusak terdampak gempa dengan magnitudo 4,8 yang mengguncang pada Minggu malam. Para pasien terpaksa menjalani perawatan medis di dalam tenda dengan fasilitas yang terbatas. Senin sore, saudara, pasien RSUD Kabupaten Sumedang yang sebelumnya diungsikan ke tenda darurat akibat gempa dengan magnitudo 4,8 ini dikembalikan ke ruang rawat inap. Saat gempa terjadi pada Minggu malam, 158 pasien dievakuasi ke tenda darurat dan juga teras rumah sakit. Dikembalikannya pasien ke ruang rawat inap ini setelah kondisi bangunan rumah sakit dipastikan layak digunakan. Semua dikembalikan, terutama yang tadi di halaman dan di PIP itu 113, tadi yang belakang 45. Semua lantai karena hasil asesmen gedung aman untuk diisi oleh pasien. Jadi semuanya dikembalikan ke ruangan. Gempa bumi magnitudo 4,8 mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Minggu malam kemarin. Guncangan gempa membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Bahkan sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang berhamburan keluar dari ruang rawat inap. Menurut warga, gempa terjadi lebih dari 3 kali dengan guncangan yang cukup kuat. Berangkat ke alun-alun, waktu itu saya lagi di dalam, pas mau ini, ya getaran itu tarik kenceng kayak angin. Pas buka pintu udah bruk. Berarti kelihatan banget ambruknya. Ambruk kelihatan. Kena orang. Alhamdulillah selamat. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut gempa bermagnitudo 4,8 di Sumedang dipicu oleh sesar yang belum teridentifikasi. Gempa Sumedang mirip dengan gempa di Cianjur 2022 silam. Wilayah Sumedang merupakan kawasan rawan gempa karena lokasinya yang berdekatan dengan beberapa jalur sesar aktif seperti sesar Lembang, sesar Baribis, dan sesar aktif lainnya yang belum teridentifikasi dan terpetakan. Jika ditarik garis lurus dari ujung sesar Lembang, kurang lebih 21 km. Lebih dekat ke sesar Baribis, kurang lebih 6 km. Baik Bapak, artinya ini analog atau mirip dengan kejadian gempa di Cianjur, ternyata dipicu oleh sesar yang belum teridentifikasi yang akhirnya ditetapkan dengan nama sesar Cugenang ya. Data sementara, guncangan gempa mengakibatkan 309 rumah rusak dan 3 warga terluka. Ratusan warga kini juga mengungsi akibat rumah mereka rusak dan khawatir terjadinya gempa susulan. Selain itu, gempa juga menyebabkan terowongan kembar tol Cisumdawu retak. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita update kondisi terkini pasca gempa yang terjadi di Sumedang ini dengan jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono di RSUD Sumedang, Jawa Barat. Selamat malam Fadli, apakah betul kembali terjadi gempa susulan malam ini? Ya, Yasir dan pemirsa Kompas TV bahwa pada pukul 20.46 tadi kami dan teman-teman sekaligus pasien rumah sakit di Rumah Sakit Sumedang merasakan gempa 4,5 magnitudo, sehingga para pasien berhamburan keluar karena sangat paniknya dengan terjadinya gempa susulan yang membuat para pasien kembali ke tempat tenda darurat yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Yasir. Oke, kemudian bagaimana dengan kondisi para pasien yang sebelumnya kan mereka sudah dikembalikan begitu ke dalam ruang rawat? Ya, berdasarkan informasi dan keterangan dari sejumlah pasien yang kami wawancarai bahwa mereka karena panik sehingga khawatir akan terjadi gempa susulan, mereka mengamankan diri untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mereka kembali ke tenda darurat yang disediakan. Yes, ya. Oke, kembali ke tenda darurat. Itu berarti saat ini kondisi para pasien yang sudah masuk ke dalam kembali ke tenda darurat, kondisi mereka sekarang seperti apa? Bantuan ataupun fasilitas untuk para pasien ini bagaimana di sana? Ya, untuk dari pantauan di lapangan bahwa dari petugas kesehatan, TNI, polisi, dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang langsung menangani dan menolong dalam melakukan evakuasi para korban atau para pasien dari dalam rumah sakit keluar di dalam tenda yang darurat yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Sejumlah dari pantauan kami di lapangan ada sejumlah pasien mengalami sakit yang mendadak akibat akibat ketakutan atau trauma dengan kejadian ini sehingga sempat ditangani serius oleh tim medis Rumah Sakit Kabupaten Sumedang. Yes, ya. Oke, gempa yang kembali terjadi di sana apakah berdampak begitu pada bangunan rumah sakit terutama? Kalau dari pantauan di lapangan yang kami sempat masuk tadi bahwa tidak terjadi kerusakan atau apapun. Namun di sejumlah titik di Kabupaten Sumedang, informasi yang kami dapat terjadi adanya kerusakan rumah warga yang cukup parah. Namun kami masih menunggu keterangan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang. Yes, sir. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV. Ada Fadlianto Sugiono yang telah melaporkan bagaimana kondisi terkini gempa yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Dan saudara, usai jeda, Kompas Malam masih punya informasi lain, yaitu tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengutuk keras penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh oknum TNI.